Halo guys, ketemu lagi dengan gue Iqfar dari Airlinks Indonesia. Nah kali ini gue nggak mau nge-review khusus ya, bukan review khusus produk-produk ini. Ini adalah produk-produk yang udah pernah di-review di sebelum-sebelumnya ya. Kecuali ini ya, ini ada catatan khusus buat yang ini. Ya, berapa kali gue nge-review itu kayak misalnya ada Hyun, ada Fake, terus apa lagi brand yang pernah kita review? XP Pen, kemudian ada Gojodok, pernah gak sih? Belum pernah ya. Nah jadi edisi hari ini gue mau nge-review, gue mau bahas pengalaman gue kurang lebih 1-2 tahun ini. Berapa lama ya kita nge-review ya? Ada 2 tahun ya? Ada ya, pengalaman nge-review produk pen tablet under 500-600 ribuan ya. Ini mungkin video terakhir yang gue buat untuk membahas tablet-tablet under 500an. Biar gue juga naik level juga. Karena jujur aja gue sendiri udah mulai jenuh ngebahas tablet-tablet ini. Karena apa? Jujur aja jenuh bukan karena barangnya jelek. Karena ini kesimpulannya, hampir dari semua barang yang gue rasain feel-nya sama. Nggak terlalu nggak terlalu istimewa banget. Oke, kalau ini papannya halus, ini papannya kasar. Nah, yang ini gue bilang enak, ternyata ada delaynya. Tapi yang ini nanti begini, yang ini enak tapi ada ininya, yang ini begini tapi ternyata begini ya. Jadi selalu ada perbedaan kayak gitu yang akhirnya gue sendiri pun ngerasa bingung mau ngerekomendasiin yang mana untuk semua range di harga 600.000 untuk brand-brand Cina ini gitu ya. Jadi gue bisa simpulkan karena gini, banyak yang nanya Kak ya di story kita ya, banyak kan di WA, Kak buat ini bagus yang mana ya? Kak buat ini bagus yang mana ya? Kak buat ini bagus yang mana? Gue bisa bilang semuanya bagus. Ya untuk kelas pemula, kelas non profesional, gue bilang semuanya cocok, bagus. Karena memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bisa ditontonnya di video-video gue yang lain. Ya ini gue scroll. Biar nambah kerjaan. Gue bergerak tuh kan. Nah, ya jadi memang semuanya bagus. Kak kalau saya ada budget 500.000, bagusnya yang mana ya? Tidak terlalu ini sih, tidak terlalu signifikan perbedaan dari Hyun. Mungkin yang agak ada nilai plus itu adalah XP Pen ya. Jadi kalau gue boleh memberikan ranking dari 3 brand yang XP Pen, kemudian ada Hyun, kemudian ada Fake, mungkin Reza setuju nomor satunya ada dipegang sama XP Pen. Ya kan, XP Pen itu masih lebih baik di antara yang lain. Kemudian nomor 2 siapa? Gue bilang sih Hyun. Bener gak? Ya. Dan entah kenapa di paling bawah, bukan entah kenapa sih, gue tahu alasannya. Fake itu ada di peringkat paling bawah. Kenapa? Gimana ya? Pengalaman gue sendiri pakai Fake ini adalah materialnya. Ya, materialnya yang agak kurang lah kalau bahasanya sekarang ya, gitu loh ya. Tapi kalau dari feel-nya, merasakannya, Hyun sama Fake ini beda-beda tipis. Ya, kadang di Fake enak, di Hyun nggak enak. Tapi XP Pen balik lagi punya nilai plus sendiri, ya. Kan gue pernah bilang kalau nggak salah di salah satu video gue, XP Pen ini film mendekati Wacom. Build quality-nya juga mendekati ya, bukan artinya sama gitu. Nah artinya balik lagi teman-teman kalau belanja di range harga segitu ya terserah, karena memang semua ada nilai plusnya. Tapi balik lagi kalau menurut gue nomor 1 itu adalah XP Pen, kedua ada di Hyun, dan terakhir dipegang sama Fake. Untuk brand lain gue nggak bahas karena gue belum pernah review. Tapi kayak pernah satu brand kita bahas selain 3 ini ya, lupa. Gaomon ya. Gaomon gue nggak punya penilaian khusus karena baru sekali aja waktu itu kan. Tapi kalau Fake, XP Pen dan Hyun ini berkali-kali gue review, dan semuanya kesimpulan tadi, XP Pen di peringkat pertama, Hyun di peringkat kedua, dan Fake peringkat ketiga. Nah tapi begini, ada satu produk yang memang ini sebenarnya agak konyol sih. Gue pernah bahas di salah satu video, gue bilang gue pengen ganti tablet ya. Kan gue pernah bilang kan gue mau ganti tablet, Wacom gue mau ganti. Reza nanya kenapa, nggak tahu kenapa alasan apa, pengen ganti aja gitu. Jadi gue nggak ada alasan khusus untuk ganti Wacom gue. Kenapa ya, tadi gue bilang makanya gue punya catatan khusus untuk Wacom ya. Bukan, ini video nggak di endorse ya, ini video nggak di endorse, tapi ini by pengalaman aja, berdasarkan pengalaman gue. Wacom memang punya nilainya sendiri. Ya, jadi kalau teman-teman kayak misalnya nanya, waktu itu pernah nanya kalau nggak salah, saya punya budget 1 juta. Dia nanya di antara 3 brand ini mana. Gue dengan senang hati gue bilang, lu mendingan beli Wacom. Lu tambah 3.000 4.000 lagi, lu udah dapat Wacom Intuos ya, Intuos. Udah dapat Intuos. Dan Intuos itu kelasnya jauh di antara 3 brand ini. Ya, kalau XP Pen ada di sini, Hyun di sini, Fake ini, Wacom tuh ada di sini. Baik dari build quality-nya, baik dari feel-nya, baik dari dukungan supportnya segala macem ya. Wacom tuh ada kelasnya sendiri.
Kayak contoh bambu ini, jujur aja bambu ini masih bisa dipakai. Tapi gue pernah lihat ya, ini di website masih ada loh. CTL 470 nanti coba gue cek lagi ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya punya budget di atas 500.000, ya saran gue tambahin dikit, beli mungkin dari 500.000 di bawah 1 juta. Mending beli One by Wacom ya, kayak gini nih barangnya nih. Harganya masih so-so. Tapi kalau teman-teman udah punya budget atas sejutaan, ya mungkin bisa ambil yang Wacom yang lebih berat. Balik lagi, ini balik lagi kebutuhan. Tapi kalau teman-teman budgetnya masih, saya cuma pas 300.000, brand ini gue nggak bilang jelek sama sekali, nggak. Tapi dia punya nilainya masing-masing ya. Kayak Huion ya punya keterbatasannya dia, ya fake punya material yang agak lemah, ya kan. Tapi kalau kita balik lagi, kalau pemakai non profesional, makanya buat belajar nggak masalah juga. Pakai 200.000, 300.000 nggak masalah, aman. Gue bisa jamin barang-barang ini aman, barang-barang ini bagus, barang-barang ini nggak jelek, gitu. Hanya saja memang ada sebutannya barang yang lebih baik, dan yang lainnya bawahnya juga pasti ada level berikutnya di bawahnya. Oke, apalagi ya? Ya itu aja sih kesimpulan gue 1-2 tahun ini nge-review barang-barang tablet di under 600-500 ribuan. Jadi memang masing-masing punya keistimewaan masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Dan pernah sekali bahas juga tentang One by Wacom ya. Dan memang punya nilai plus sendiri. Jadi gue gak di-endorse oleh Wacom, tapi memang gue merekomendasikan ketika teman-teman punya budget 500 ribuan lebih, mendingan cari yang best quality sekalian gitu ya. Bukan juga menjelek-jelekan barang-barang ini, tapi kalau memang budgetnya di under 500 dan sangat pas-pasan sekali, nambah 20.000, 30.000 jadi rasa berat buat teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah. Ini juga nggak jelek, ya. Ini juga nggak jelek. Jadi bisa jadi prioritas gitu. Nah di akhir video, gue kepikiran ya. Nah di akhir video ini coba gue kasih deh harga terkini dari brand-brand dalam berupa list. Jadi teman-teman bisa lihat range mana aja harganya, dan yang paling tinggi yang under 700-an ya kita masukin ya. Jadi akan sediakan listnya. Ya tapi harganya beda-beda ya. Nggak Reja ambil harga yang range aman aja. Ya. Oh di toko ini lebih mahal, jelas. Ada toko yang ngambil untungnya mungkin lebih banyak, distributornya mungkin lebih mahal, ada yang lebih murah. Jadi Reja akan ngambil harga secara umumnya aja. Ya teman-teman bisa cek dari yang termahal sampai yang termurah ada apa aja di akhir video ini. Oke, itu aja kayaknya ya. Selamat berburu pen tablet. Ini adalah akhir dari video review tablet kelas kelas under 600 ribuan. Next, insya Allah ada rezekinya gue akan beli tablet yang lebih mahal lagi ya, Wacom segala macam. Tablet ini juga nggak, kalau misalnya memang ada di atas 800 ribu akan coba gue review lagi. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di tablet-tablet berikutnya, di review barang lainnya ya. Sampai ketemu lagi dan goodbye.